Kalian Fox Kapet. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kalian Vlog. Hari ini kita mau ngomongin tentang apa ya? Tentang TKI dan TKW lagi. Di sini aku masih bersama Digo. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai akhir. Oke, kenapa sih dengan TKW dan TKI? TKI itu ya, kalau menurutku sendiri sih, karena orang tua aku jadi TKW di luar negeri. Ya gini ya teman-teman, TKW maupun TKI itu bagiku itu ada seorang pekerja yang mulia. Bukan yang mulia ya, tapi yang paling berkesan lah ini. Karena kenapa? Karena gini, dia rela pergi untuk meninggalkan keluarganya di rumah maupun anak, istri ataupun suami demi apa? Demi uang untuk membahagiakan keluarganya. Jadi jangan malu-malu jadi anak TKW ataupun TKI. Dan buat TKI atau TKW, aku sangat menghargai sampean semua karena yuk bukan TKW saja sih, untuk semuanya. Karena gimana ya? Yang aku rasain saat ini nih gini loh. Oh iya, aku kangen karo ibuku. Wes suwe nggak pulang, terus nggak ketemu. Ketemu aja cuma di telepon, kan secara tidak langsung gitu. Jadi yo kadang aku kangen, tapi pikiran tuh aku olah lagi, aku enggak dukne aku naik turunin. Karena kenapa? Oh iya, ibuku adalah seorang ibu rumah tangga, juga kepala rumah tangga. Jadi aku tuh hidup sama Digo ini yang biayai dari nol, sekolah atau apapun itu juga ibuku, dan dia adalah kepala keluarga dan jadi ibu rumah tangga seperti itu. Ya sini ki yo kangen nih ibu. Kangen Jan. Kangen. Digo pun juga kangen, aku pun juga kangen, karena kita udah ditinggal merantau sama ibu tuh sejak kelas berapa? Kelas 3. Digo masih di kelas TK, terus aku masih di kelas 1 SMP baru seperti itu. Jadi yo istilahnya kangen lah, kan nggak pernah pulang juga selama 6 tahun lah, lebih 6 tahun lebih itu nggak pernah pulang. Yos dongane ae muga-muga selamat, diparingi rezeki sing lancar, barokah, gendang iso pulang bertemu keluarganya lagi. Karena kenapa sih? Gini loh, aku selalu sama TKW TKI. Dia rela pergi ke luar negeri, jauh dari keluarga, dari anak, dari istri, dari suami. Karena apa? Dia karena ingin membahagiakan keluarganya yang di rumah. Dia tidak ingin apa ya? Tidak ingin melihat keluarganya diolok-olok atau dicaci maki karena ekonomi seperti itu. Jadi, teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya, orang maupun nggak berpendidikan tapi kalau punya uang itu pasti dihargai. Beda kalau orang berpendidikan tapi tidak punya uang, dia akan dianggap sama saja. Karena apa? Karena uang itu merubah segala-galanya. Jadi seperti itu. Good job. Jadi sarannya buat teman-teman ya gini aja, hargailah sesama manusia. Gini loh, kita hidup itu tidak diberkati apa-apa, cuma nyawa. Terus seolah-olah kita bagus, kita tampan, kita cantik, kita kaya, terus apalah itu hanyalah bonus dari Yang Maha Kuasa. Kita hidup di dunia untuk berbakti kepada orang tua dan beribadah kepada yang Sang Pencipta, seperti itu. Ya seniki bener nyombongne hal sing wak dhewe duweni, wak dhewe usahani apa. Berarti aku selama ini berusaha, punya mobil, punya rumah, punya apapun itu, aku sombongin terserah Anda. Tapi ingat, kesombongan itu enggak selalu menjunjung diri Anda untuk
naik atau gimana pun. Jadi ya sarannya gini aja, buat teman-teman yang udah sukses, udah mapan lah hidupnya, jangan terlalu menyombongkan diri gini loh. Seolah-olah seumpama kan gini, seumpama aku sama Digo ini apa ya, kelihatannya apik, tapi ini seumpama ya kelihatannya apik tapi hati ini nggak roh bosku. Jadi seumpama aku terjatuh atau siapapun terjatuh, nanti di belakang kita banyak orang yang ngatain jingan, seperti itu, jingan, gian sombong. Nah seperti itu. Jadi ya kita harus sewajarnya aja lah, nggak perlu yang apa disombongin, karena kita itu hidup di dunia iya ya nggak enak sih sing perlu disombongin. Mergo apa ning dunya mek kesenangan sesaat bosku, kita akan kembali ke alam kita, ke Maha Sang Pencipta, seperti itu. Aku sebagai anak TKW dan Digo juga sebagai anak TKW gini, apa ya, kita harus saling membantu, menyupport ibu, menyupport ayah, bagaimana bekerja mencari uang, kita harus saling membantu gini loh. Ibaratnya cara kasar ya, ibuku lunga terus aku nang omah ge polah kaya ngopo, nanti itu semua akan merugikan keluargaku, nama keluargaku terjelekkan, nama ibuku terjelekkan. Yo sebisa mungkin lah kita membantu orang tua, bahkan itu mengangkat nama atau derajat orang tua di mata orang-orang, seperti itu. Karena kenapa? Yo agar kita tidak, keluarga kita itu tidak terpandang lacak gitu loh, nggak terpandang jelek gitu. Ya sebisa mungkin lah kita bantu, contohnya membanggakan orang tua dalam hal bukan prestasi atau apapun, kita ya pokok intinya membanggakan dalam suatu hal itu, bahkan itu hal yang sepele gitu loh. Contohnya wak dia orang gawe wirang wong tua, seperti itu. Digo barang ini aku juga mau yo istilahnya aku pengen nyunturi Digo karena kita di rumah cuma berdua gitu loh. Tapi kan selalu ada nenekku, kakekku, dan buleku dan omku yang selalu mendampingi jika aku salah dalam hal apa, itu selalu ada yang ngomongin, seperti itu. Intinya ki berjalanlah sesuai hal yang kita inginkan gitu loh, tapi dalam posisi itu positif ya teman-teman. Jangan malah mempermalukan orang tua. Contohnya kita udah lagi sukses-suksesnya, udah lagi kaya-kayanya, tapi kita nggak bisa membahagiakan orang tua dan mengangkat derajat nama orang tua. Contohnya, ya bukan aku sok suci ya teman-teman, karena semua orang hidup itu di dunia pernah ngelakuin salah dan kesalahan dan pernah berdosa gitu loh. Contohnya yang lagi booming saat-saat ini tuh YouTuber yang ngeprank pakai kardus yang diisi itu pakai sampah. Ya sebenarnya dia sih gini, cuma iseng-iseng aja. Bukannya aku membela ya, bukan aku membela atau mengolok-olok dia, bukan. Sebenarnya dia iseng-iseng aja, tapi untuk menghibur, tapi tidak seperti itu gitu loh. Cara menghibur orang itu tidak seperti itu. Dan aku nggak mau nyebutin nama YouTuber itu karena karena nggak harus disebutin juga sih, seperti itu. Yo intinya Pak Dewi lek berbagi, yo berbagi yang bermanfaat kanggo wong liya. Aja kok malah ibaratnya barang sing Allah kuwi malah didom-dom nih, nggak baik teman-teman. Jadi berbagilah semampu kita. Masih mbok titik, masih setitik apa yang apa wae berbagi. Yo itu akan membantu apa yo amal-amal kita agar dapat mengurangi dosa-dosa kita gitu loh. Kan itu kan gimana ya? Kalau menurutku YouTuber yang ngeprank pakai kardus Indomie terus diisi sampah itu ya terlalu bodoh sih teman-teman. Aku ngatain bodoh gitu loh. Karena apa? Karena dia tuh gini, dia udah dewasa ya, itu dipublikasikan di YouTube yang melihat seluruh dunia, berarti dia akan menjelekkan nama dia dan keluarga dia gitu loh. Jadi kalau ingin membagi atau mengasih sumbangan atau
berbagi sedikit sedekah buat teman-teman atau buat orang yang di luar sana, ya berbagilah secara wajarnya gitu loh. Kok nggak sampah yang dibagiin? Ya karena sampah itu nggak habis pikir teman-teman. Sampah itu tuh barang udah yang nggak enak, ibaratnya cara kasarnya jorok banget seperti itu. Kok sih didom-domnya ya? Lah utakmu apa isinya sampah gitu. Jadi contoh-contoh yang nggak membanggakan orang tua, malah orang tua juga ikut malu, nama orang tua terjatuh, terus jadi olok-olokan orang-orang semua, jadi seperti itu. Jadi yo berbagilah sewajarnya gitu aja loh. Terus ada video cuplikan yang oke, aku dengan si namanya itu disebut terus mau meminta maaf tapi bohong tuh. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Yang buat aku agak ngeh gitu loh, agak emosi sedikit sih, karena gini loh, kenapa sih kok harus bikin video kayak gitu loh? Kalau nggak mau minta maaf ya nggak usah bikin video kayak gitu loh. Ya itu malah menjelekkan nama baik orang tua kita maupun keluarga kita gitu loh. Termasuk kita juga, kita terlalu bodoh gitu loh. Ya mau sempama kita nggak mau ngasih atau sembako atau apapun, kita mau buat sendiri, ya nggak apa-apa lah, terserah Anda gitu. Tapi kalau niatnya membantu ya itu ikhlas dengan lahir batin dan hal yang baik lah buat kita sumbangkan seperti itu. Contohnya beras atau apapun itu, bukan tentang sampah ya, karena sampah itu nggak baik, karena sampah itu jorok, jadi nggak baik dikasihkan ke orang gitu loh. Mau sampah aja sama orang dibuang, kok malah diambil lagi dikasih lagi. Tak punya otak dia, tidak duwe otak, tidak teko mikir bos, tidak teko mikir. Polo niki isine sampah buk, alhamdulillah lah dia sudah ditangkap sama Pak Polisi. Terima kasih banget sama Pak Polisi, semoga dapat menjadi pelajaran bagi dia agar kedepannya bisa merubah lebih baik kehidupannya dan kita bisa mengambil sisi positifnya dari dia. Contohnya kita harus berbagi, tapi dalam hal posisi yang baik ya teman-teman, bukan sampah. Sekali lagi, bukan sampah yang dibagi-bagikan gitu. Ya berbagi dalam hal sembako maupun uang atau apapun itu, sedikit atau banyak itu yang penting kita sembako ikhlas gitu loh dari hati. Jadi dari pelajaran yang lagi ngebum sekarang itu brand sampah itu, kita bisa ambil hikmahnya. Jadi berhati-hatilah untuk melangkah, karena kita nggak akan tahu, kita akan terjatuh dalam hal seperti itu, hal yang paling terpuruk, menjelekkan nama orang tua, menurunkan derajat orang tua, bahkan diri kita sendiri. Itu kita nggak akan tahu. Berarti orang berjalan itu ngati-ngati, sealon-alon kita itu pasti akan ada sandungan-sandungan. Oke bosku, jadi seperti itu dulu. Ini cuma buat motivasi buat teman-teman sih. Semoga bermanfaat. Motivasi dalam hal kita harus menghargai orang lain, karena di atas kita itu masih ada yang lebih tinggi dan lebih dari kita, dan kita hidup di dunia itu tidak ada yang perlu disombongkan kecuali amal dan sedekah itu. Sedekah sih perlu, tapi nggak usah terlalu dipublikasikan kan, karena kita mau ngasih banyak ataupun sedikit pun yang tahu adalah kita, Sang Pencipta, dan yang kita beri seperti itu. Good job. Intinya aku pengen ngomong bahwa seorang pekerja TKW itulah pekerjaan yang paling aku segani. Bukan TKW atau semua pekerjaan lah intinya Pak, tapi menurut saya yang paling berkesan itu adalah seorang
TKW. Karena apa? Karena dia rela pergi ke luar negeri jauh dari keluarga demi ingin membahagiakan keluarganya dan ingin membuat keluarganya itu tersenyum, merubah karir, merubah ekonomi seperti itu. Oke, jadi cukup sekian dulu dari saya. Itu tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih lagi buat teman-teman yang udah bantu support, like, comment, dan subscribe. Saya nggak bisa membalas apapun, semoga kebaikan Anda, dukungan Anda dibalas oleh Sang Pencipta seperti itu. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena orang hidup di dunia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oke, go. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.